Hey, selamat siang Bapak Ibu, Shalom semuanya. Bapak Ibu, selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia atau DPP PIKI dengan tema kita hari ini pendidikan tanpa dinding di era COVID-19. Untuk membahas topik ini kita akan mendatangkan atau kita bersyukur kedatangan 3 narasumber yang saya percaya mereka pakar di bidangnya dan mereka punya pengalaman terkait dengan topik hari ini. Pembicara kita yang pertama adalah Profesor Insinyur Sri Widiantoro, MSc, PhD, IPU. Beliau adalah Rektor Universitas Kristen Maranatha. Narasumber kita yang kedua adalah beliau adalah Associate Professor Neil Samuel Rupidara, SE, MSc, PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Kristen Satya Wacana. Dan yang ketiga, narasumber kita juga seorang guru besar, Profesor Dr. Insinyur Suhardi SHMH, luar biasa. Dan beliau adalah guru besar dari ITB. Mungkin saya sharing sedikit sebelum kita mendengarkan nanti paparan dari 3 narasumber yang luar biasa. Saya dosen, ya, dengan kondisi yang satu sisi work from home atau school from home, ya, atau kuliah dari rumah, satu sisi menyenangkan karena kita nggak perlu, kalau untuk yang di Jakarta, saya nggak tahu kalau yang di daerah ya. Paling tidak kami tidak harus berjibaku dengan kemacetan di pagi hari misalnya, kami tidak harus pusing pagi-pagi siap-siap dan lain sebagainya, karena kadang-kadang di depan laptop cukup kita asal manis saja, tidak harus mandi pagi-pagi banget misalnya, sudah bisa mengajar. Tapi yang menjadi kerepotan adalah ketika harus berhadapan dengan mahasiswa yang katanya kalau dinyalain videonya, kameranya, kuotanya mahal. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan saya mengajar mahasiswa yang gambarnya hitam semua. Saya langsung berpikir, ini mahasiswa ini ada nggak ya? Karena pengalaman anak saya yang sekolah SMA ketika belajar, saya lihat bagaimana dia ketiduran di depan komputernya. Sampai saya nggak tahu dia ngikutin atau enggak itu pelajarannya. Tapi ini tantangan real yang kita hadapi kalau sekolah atau pendidikan dengan menggunakan online. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan pemaparan yang pertama dari narasumber kita, Profesor Insinyur Sri Widiantoro, yang adalah Rektor Universitas Kristen Maranatha. Bapak Ibu, sedikit saja gambaran atau CV dari Prof. Sri Widiantoro. Beliau ini adalah guru besar dalam bidang seismologi atau tomografi pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan di ITB sejak tahun 2007. Baik, tanpa berlama-lama, saya berikan kesempatan kepada Prof. Sri Widiantoro untuk boleh menyampaikan paparannya siang hari ini sekitar 15-20 menit. Silakan, Prof. Seperti yang diperkenalkan tadi, nama saya Sri Widiantoro, Bapak Ibu, tapi biasa dipanggil Ilik, jadi panggil saja saya Ilik, pendek ya, dari kata cilik. Jadi yang saya maksud berkah tadi, pelaksanaan PJJ, online learning atau online course ini sebenarnya sudah lama digaungkan, tetapi kita gampang untuk melaksanakannya, gitu ya. Ada yang berdebat apakah itu bagus dan sebagainya, tapi kondisi sekarang mengharuskan kita mau tidak mau harus lakukan itu. Dan di luar dugaan saya pribadi ternyata luar biasa kalau dipaksa ternyata bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang paling penting barangkali hal selanjutnya bagaimana memastikan keberhasilannya. Kalau hanya sekedar melakukan kuliah tadi tanpa memperhatikan bagaimana memastikan keberhasilannya itu mudah. Filosofi pendidikan itu sebenarnya apa? Apakah sebenarnya pelajaran yang sudah pernah kita kerjakan itu betul-betul bisa diganti dengan pembelajaran daring? Ini suatu pertanyaan, nanti kita jawab bersama. Dan tentunya ke depan kalau online education ini akan terus dilakukan, harus ada approval dari Badan Penjaminan Mutu, tidak seperti sekarang karena terpaksa langsung semua melakukan berkreasi masing-masing, namun ke depan tentunya perlu suatu penjaminan mutu untuk pelaksanaannya, sehingga ada mutu minimum yang di-deliver ke para siswa kita. Ini sebenarnya profesor saya dulu waktu belajar di
Australian National University, Bapak Ibu. Tahun 94 saya ke ANU, dibimbing oleh Profesor Rob van der Heels. Di MIT itu 30% mahasiswa biasanya tidak bisa lanjut ke program doktor, Bapak Ibu, karena qualifying exams-nya luar biasa ketat. Namun, profesor saya ini punya tekad yang luar biasa. Selama saya menerima mahasiswa, saya tidak mau mahasiswa saya gagal, kata beliau. Dan itu dibuktikan sampai sekarang. Seluruh mahasiswa yang beliau bimbing itu lolos semua, lulus jadi Bapak Ibu. Dan saya kebetulan mahasiswa PhD pertama beliau. MIT gives back to the community. Itu MIT, Bapak Ibu pasti pernah membuka MOOC-nya MIT ya, Massive Open Online Courses. Itu sebenarnya merupakan community services dari MIT, tidak hanya kepada komunitas di Massachusetts, Amerika, bahkan dunia, melalui MIT Open Learning. Beliau sering sekarang ke ITB, saya tanya kepada profesor saya tadi, kita kan pengen seperti MIT itu bisa top, apa sih resepnya begitu. Ya, beliau jawab melalui email ini Bapak Ibu, unwavering commitment to quality in all aspects. Ya, jadi komitmen yang kuat terhadap kualitas ini suatu tantangan yang besar buat kita semua. Di kita lebih cenderung masih mengejar kuantitas ya, bahkan kemarin ada pengumuman 500 peneliti top di Indonesia itu, kalau Bapak Ibu lihat itu lebih menekankan kuantitas, asal banyak publikasinya masuk ke 500 besar itu. Sementara yang dimaksud quality sebenarnya bukan itu, Bapak Ibu. Contoh, saya tanya ke profesor saya tadi, quality itu apa sih? Contohnya, tahun kemarin beliau merekrut satu dosen baru, Bapak Ibu. Dosen baru, calonnya tinggal 2, anak muda semua, luar biasa. Yang satu age index masih muda, age index sudah di atas 30. Yang satu age index 5, sama-sama muda. Terus kata profesor tadi yang diambil yang age index-nya 5, Bapak Ibu. Wah, itu kalau di kita tidak masuk top 500 itu ya. Age index cuma 5. Tetapi itulah yang diambil oleh profesor itu. Kenapa? Karena meskipun menulis jarang, tapi setiap menulis impact-nya luar biasa, Bapak Ibu. Masalah yang dialami mahasiswa, Bapak Ibu mungkin, jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah dengan cekatan, cepat, menangkap kuliah online itu dengan baik. Tetapi selalu ada mahasiswa yang kurang, itu pun terjadi di ITB Bapak Ibu. Saya mengajarnya masih di ITB. Jadi perlu dosen yang standby. Maksud standby bagaimana? Bagaimana implementasinya? Yang saya lakukan semester yang baru selesai ini, saya membuat WA group Bapak Ibu, WhatsApp group dengan peserta kuliah. Jadi mereka bisa tanya kapan saja kalau ada materi kuliah yang mereka tidak mengerti melalui kuliah online. Kedua, membutuhkan motivasi yang tinggi. Nah, itu tadi ada Ibu Angel atau siapa cerita ikut kuliah ketiduran begitu ya, karena ya pasti kurang motivasi atau yang memberikan kuliah isinya kurang menarik. Membutuhkan kedisiplinan yang tinggi ya, karena tidak diawasi. Ini bisa membosankan, capaian belajar rawan tidak terpenuhi. Ini yang menjadi concern saya juga sebagai dosen, Bapak Ibu, sehingga saya membuat WA group tadi. Bagaimana saya sebenarnya awalnya khawatir kalau yang saya sampaikan secara online itu tidak bisa dimengerti oleh semua peserta kuliah. Jadi di akhir kuliah sering saya adakan tes, Bapak Ibu, dan kalau ada yang menjawab belum betul, kami bahas melalui WA group. Alhasil apa? Hari ini
hari terakhir di ITB untuk menyerahkan nilai semester ini. Dan saya mengajar sudah 30 tahun, baru sekali ini Bapak Ibu, di seluruh kelas dapat A semua. Dapat A semua, baru sekali ini. Itu bukannya kita kasihan kepada anak-anak, terus kita kasih A semua, tentu tidak. Karena nilai tesnya bagus ya. Karena saya lebih concern, mereka harus paham apa yang saya sampaikan, ternyata hasilnya lebih baik daripada semester-semester sebelumnya. Nah, masalah lain tadi sudah disinggung, pembelajaran online ini mahal ya kuotanya, ini memang betul sekali. Ada mahasiswa dengan background yang punya itu tidak masalah, tetapi tidak sedikit yang punya masalah. Maka universitas harus memperhatikan itu. Jadi di sini menekankan equity, Bapak Ibu. Equity sama equality, kalau dalam bahasa Indonesia sama ya, itu kesetaraan. Tetapi kalau equity itu sebenarnya kesetaraan yang lebih mendalam. Jadi kita punya mahasiswa pasti punya background beda-beda. Kita mesti mengedepankan equity, kesetaraan yang memperhatikan kebutuhan mahasiswa atau background mahasiswa. Jadi yang kurang tadi kita pastikan bisa menangkap apa yang diberikan di dalam kuliah itu. Equity mesti harus kita tanamkan di benak setiap dosen, memastikan supaya setiap mahasiswa bisa mengikuti kuliah dengan baik. Sekarang masalah yang dialami dosen, ada enggak? Kalau dosen mungkin seperti saya sudah out of date begitu ya, masih menggunakan gaya tradisional padahal udah kelas online. Ya, hanya direkam, mahasiswa suruh dengerin. Nah, itu tentunya masalah buat mahasiswa yang memerlukan pertolongan lebih gitu ya, penjelasan lebih. Atau menggunakan courseware, misalnya ambil comot dari MIT, langsung mahasiswanya suruh mempelajari. Nah, tanpa customisasi itu salah juga. Courseware-nya boleh diambil, tapi kita harus saring mana yang cocok dengan rencana pembelajaran semester untuk kuliah itu. Menggunakan kelas online hanya untuk memberikan pengumuman tugas. Ini banyak keluhan orang tua siswa. Kebetulan di rumah kami punya asisten rumah tangga yang anaknya masih SD. Dibuat pusing 7 keliling karena guru SD-nya hanya memberi tugas terus begitu ya. Jadi kalau begitu mestinya gurunya nggak usah dibayar full ya, work from home, hanya ngasih tugas saja. Bagaimana memastikan keberhasilannya itu tadi sebenarnya saya sudah share sedikit-sedikit. Kami di UKM waktu itu berencana mengadakan pelatihan persiapan untuk itu, tetapi tidak keburu. Langsung tanggal 16 Maret itu saya ingat itu langsung harus PJJ mulai. Nah, jadi ya langsung ada yang bisa dengan baik, yang kurang dibantu. Di kami ada LEDU, lembaga edukasi itu yang membantu. Fasilitas PJJ dibenahi, itu kami benahi juga dengan bandwidth, kerjasama dengan Indosat kalau tidak salah. Ya. Nah, ini pengalaman pribadi, saya akan tes tiap akhir kuliah untuk memastikan anak-anak tahu. Evaluasi berkala, penting. Ke depan, tadi sudah saya singgung, perlu pembelajaran daring ini dipastikan mutunya. Ya. Jadi, penjaminan mutu perlu ke depan. Apa sebenarnya filosofi pembelajaran itu? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Sebenarnya itu dengan bahasa modern hands-on teaching, Bapak Ibu ya. Jadi dosen itu apa? I do. Terus we do. Dosen dan mahasiswanya mengerjakan bareng. Selanjutnya you do. Mahasiswanya kerjakan itu. I do. Jadi dosen sekali lagi memberi contoh. We do.
dosen mengerjakan bersama mahasiswa yang masih belajar. Selanjutnya, mahasiswa dilepas bisa mengerjakan sendiri, bahkan berkreasi secara independen dan menjadi lulusan yang berkualitas. Blended learning. Nah, jadi Bapak Ibu, saya berpendapat untuk antisipasi ke depan, mungkin ada 1-2 jurusan atau prodi yang bisa full online selama kuliah. Jadi memang benar-benar tatap muka itu tidak dilakukan pun bisa. Tetapi di sini ada catatan ini. Online resources supplement traditional instruction, but don't replace it. Ini saya sangat setuju Bapak Ibu. Tidak bisa itu menggantikan. Bagaimana saya kalau online itu bisa mempunyai mentalitas meneliti seperti sekarang, itu terbangun sebenarnya dengan face to face dengan profesor saya dulu. Pagi-pagi profesor sudah datang meneliti, profesor saja masih rajin meneliti gitu ya. Sore saya mau pulang, profesornya masih kerja, saya harus nunggu, nggak enak pulang duluan. Artinya sebenarnya secara tidak sadar dibangunkan suatu kebiasaan disiplin yang baik melalui face to face itu. Jadi blended learning, campuran antara online courses yang memang itu dimungkinkan dan praktek hands-on teaching itu mesti dikombinasikan. Apalagi kalau di UKM punya kedokteran, bahkan kedokteran gigi, mahasiswa harus belajar bagaimana cabut gigi dan sebagainya. Nggak mungkin hanya online courses, Bapak Ibu. Jadi pandemi ini memaksa kita pelaksanaan pembelajaran online, menurut saya suatu berkah. Namun online learning tidak untuk menggantikan sepenuhnya face to face seperti waktu kemarin, tetapi hands-on sangat dipentingkan, sehingga ke depan perlu blended learning yang selama ini sudah di-encourage oleh Dikti juga. Pembelajaran daring harus ada penjaminan mutu untuk ke depannya. Nah, ini ayat yang saya tulis di disertasi saya dulu, Bapak Ibu, sebelum menutup sharing, saya selalu ingatkan ke diri saya sendiri, semoga menjadi berkah buat yang lain. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita dalam kondisi cukup sulit, tetapi semangat tidak boleh patah, bahkan kita tetap bekerja dengan gembira, mengaturkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita akan masuk ke pemapar yang kedua. Beliau Associate Profesor Neil Samuel Rupidara. Beliau adalah Rektor Universitas Kristen Satya Wacana. Dan spesifikasi beliau, sebelum menjadi rektor, beliau sudah menjadi wakil rektor di bidang penelitian ya, di UKSW dan menjadi kepala dari Pusat Kajian Institutional Analysis di UKSW. Baik, Prof, tanpa berlama-lama saya memberikan kesempatan kepada Prof Neil sekitar 15-20 menit. Tadi Prof Sri sudah memberi paparan diantaranya tentang filsafat pedagogi apa dan bagaimana ketika kita mau menjalankan delivery pendidikan dan pengajaran kita. Salah satu varian dari kajian tentang pedagogi atau filsafat pedagogi ini adalah memang ketika munculnya online education, lalu kita berbicara tentang online education pedagogi. Tapi saya kira nanti saya dalam pemaparan ini akan juga melihat dalam konteks yang cukup luas. Kita berbicara tentang transformasi kita dari model pedagogi kita yang sentralistik pada dosen atau guru, pada pedagogi yang lebih mendewasakan peserta belajar, apalagi mahasiswa yang memang pada dasarnya adalah orang dewasa. Tema yang kita bicarakan di siang hari ini, pendidikan tanpa dinding. Nah, saya sedikit mengubahnya menjadi pendidikan tanpa batas dalam pengertian bahwa bukan hanya kalau kita berbicara selama ini aktivitas pendidikan berlangsung di dalam ruang-ruang kelas,
dibatasi oleh dinding-dinding kelas atau sekolah. Hari-hari ini karena semua bergerak online, mestinya bukan hanya ruang gedung itu saja, tetapi kita menembus batas-batas, diantaranya batas-batas kultural, batas-batas administrasi negara, dan mungkin batas-batas lainnya. Walaupun kalau mengatakan itu sama sekali tanpa batas, saya kira akan menjadi berlebihan juga pernyataan itu. Kita perlu melakukan rekonstruksi pedagogi kita di era yang saya katakan bukan saja nanti pasca pandemi, tetapi sebetulnya hari-hari ini sebelum ini kita sudah masuk ke ruang digital, di mana berbagai macam knowledge resources kita sudah tersedia melimpah di dunia maya. Sebetulnya lagi knowledge resources kita juga ada di sekitar kita. Tidak jauh-jauh. Ini yang nanti saya kira juga dalam kacamata pedagogi orang dewasa, di mana peserta didik ini aktif mencari dan mengonstruksi pengetahuannya. Saya kira saya akan nanti sedikit mengangkat contoh sebuah sekolah komunitas dari komunitas petani Kori atau Iba di Salatiga, yang ini komunitas yang tadinya kalau kita bicara petani di kampung-kampung kecil, apalagi anak-anaknya, harga bahan-bahan pertanian yang mereka hasilkan dulu dikontrol sedemikian rupa sehingga tidak terlalu tinggi-tinggi, ya mereka relatif orang miskin yang untuk bersekolah lulus SD syukur, bisa SMP alhamdulillah. Mereka kesulitan, lalu karenanya harus membangun sendiri komunitas sekolah itu, lalu belajar dari apa yang tersedia di lingkungan sekitar mereka, walaupun nanti mereka juga akan mengombinasikan seperti yang dikatakan oleh Prof. Sri tadi, blended learning, jadi menggunakan internet sebagai media untuk menggali mendiskusikan dengan pihak-pihak tertentu apa yang mereka pelajari, mencari bahan-bahan yang mereka perlu dalami dan lain sebagainya. Dan saya sedang mengajak mahasiswa-mahasiswa saya di salah satu mata kuliah untuk tidak menempatkan saya sebagai satu-satunya sumber belajar mereka. Jadi sumber belajar mereka adalah termasuk media yang hari-hari ini sedang memberitakan berbagai hal terkait COVID-19. Kebetulan ini mata kuliah kepemimpinan dan kita bisa melihat di sana bagaimana para pemimpin kita baik di tingkat nasional, di tingkat daerah, di dalam organisasi-organisasi kita semua sedang kurang lebih ditantang, tidak sedikit yang tunggang langgang karena tidak siap berhadapan dengan pandemi itu, walaupun kita punya juga contoh-contoh bagus. Beberapa pemimpin nasional yang adalah perempuan membenarkan John Naisbitt mengatakan dekade 2000-an ini adalah dekade perempuan, ini perempuan-perempuan cukup berhasil. Jadi media-media itu adalah sumber-sumber belajar yang mahasiswa saya bisa pakai, tetapi mereka juga bisa menggunakan siapapun sebagai media belajar mereka. Mungkin karena konteks mata kuliah ini lebih terbuka daripada atau dibanding dengan seismologi yang menjadi wilayah keilmuan Prof. Sri tadi. Nah, jadi ini menjadi tanpa batas sumber-sumber belajarnya itu yang kemudian saya tadi propose, mungkin bukan sekedar tanpa dinding, yaitu pindah dinding dari sekolah ke rumah gitu ya, tetapi ini ya menembus batas-batas siapapun sumber-sumber belajar bagi mahasiswa kita. Bergeraknya khususnya penyebaran COVID-19 di Indonesia dari bulan Maret tanggal 2 kasus pertama diumumkan dan seterusnya naik terus sampai hampir mendekati 1.000 orang terinfeksi per hari, paling sedikit di 2 hari di beberapa waktu yang lalu. Ini membuat saya kira terhitung paling sedikit di tanggal 16 Maret sekolah-sekolah maupun universitas-universitas diimbau atau mengambil kebijakan internal masing-masing untuk meniadakan model pembelajaran di kampus-kampus, pindah kepada pembelajaran online.
karena mengantisipasi atau khawatir penyebaran yang makin meningkat, dan data ini menunjukkan benar kekhawatiran kita penyebarannya sedemikian rupa berakumulasi, dan kita belum tahu apakah ini akan berakhir segera atau belum. COVID-19 dengan wajah seperti itu, saya kira wajah secara global juga kita bisa lihat di berbagai sumber, termasuk di Worldometer itu atau WHO atau saya kira sumber-sumber yang lain yang juga bisa kita lihat wajahnya di sejumlah negara mulai mencapai ujung daripada pandemi ini, walaupun tiap hari tetap saja ada penambahan seperti beberapa kasus terakhir ini Korea Selatan yang beberapa waktu 0 tiba-tiba naik lagi. Demikian juga di Cina itu nambahnya sedikit-sedikit, kadang-kadang naik lagi cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa kita belum total menyeluruh memahami pola perilaku dari virus dan penyakit ini. Nah, tapi apa yang kita pelajari dari waktu ke waktu, saya kira dampak yang diberikan oleh COVID-19 ini luar biasa masif. Jadi walaupun tadi saya katakan di paper saya menganalisis secara kritis peluang terbentuknya new normal karena kita semua dipaksa untuk harus menyesuaikan diri, tapi saya kira kita harus jujur mengatakan bahwa COVID-19 ini sebuah dalam tanda petik agen kelembagaan begitu ya, yang membongkar banyak tatanan kelembagaan di seluruh dunia, di berbagai domain kelembagaan, termasuk pendidikan tinggi yang kita sedang bicarakan ini, tetapi tidak terbatas di situ. Dan saya mencoba untuk memberikan contoh-contoh kecil saja di situ. Saya ambil Italia misalkan sebagai salah satu pusat pandemi di Eropa. Gereja Roma Katolik adalah sebuah institusi keagamaan yang punya usia yang luar biasa panjang dengan tradisi-tradisinya yang ketat atau kadang-kadang kita bisa katakan kaku. Nah, pandemi ini membuat tidak bisa tradisi itu dieksekusi sebagaimana seharusnya. Salah satu wajah dari dibongkarnya tradisi itu adalah perayaan Paskah atau ibadah Paskah yang dipimpin oleh Paus Fransiskus yang tidak dihadiri oleh umat seorang pun. Nah, ini satu wajah yang kalau boleh kita katakan cukup menyedihkan. Tradisi yang panjang itu terbongkar begitu saja. Tetapi ini sebuah kenyataan, ini sebuah tantangan bagi umat manusia. Nah, yang lain adalah saya kira saya ambil dari pendidikan tinggi. Paling tidak di akhir Maret, setelah di awal Maret itu perguruan tinggi di Amerika mulai ditutup. Mahasiswa-mahasiswanya disuruh pulang, termasuk mahasiswa-mahasiswa asing. Atau mencari karena di negara seperti Amerika cukup banyak college atau universitas yang punya asrama-asrama atau mereka menyebut college gitu, yang kemudian tidak boleh tinggal di kampus dan harus mencari tempat tinggal sendiri di luar kampus. Sehingga ada koran atau majalah yang menggambarkan mahasiswa mengusung-usung barangnya keluar dari kampus, belum tahu mau kemana. Ini juga menunjukkan betapa reaksi cepat yang harus dibuat. Tadinya mereka ada di kampus, mungkin asik belajar, mungkin sedang menikmati kehidupan sosial mereka di dalam kampus. Waktu kemarin masih musim dingin, tentu tidak seperti musim panas. Mereka berjemur di rumput-rumput yang bagus di kampus-kampus mereka begitu. Tapi ya paling tidak wajah sosial, kultural di kampus ibarat musnah, orang harus segera meninggalkan kampus. Nah, dari World Economic Forum dibayangkan atau diprediksi ada 1 miliar anak dan pemuda yang terpaksa mengalami persoalan dalam pembelajaran. Dan saya kira ini angka yang masif. Kita barangkali hanya berbicara Satya Wacana berbicara 15.000 mahasiswanya. Atau di Indonesia, di situ saya sebut ada 8 juta mahasiswa di Indonesia yang karena 4.600 perguruan tinggi harus melakukan pembelajaran online, mereka harus off dari kampus.
Ya ini kita hanya berbicara angka seperti itu, tetapi ada total angka yang luar biasa yang dari bulan Februari sebagian sudah melakukan itu, sampai dengan hari ini saya kira kita semua masih dalam kondisi yang kurang lebih hampir sama. Australia sudah mulai melonggarkan, mulai sekolah-sekolah berlangsung dengan pola misalkan 2 hari per minggu, mereka sudah mulai menguji cobakan itu. Kita juga sudah mulai membayangkan itu, tetapi belakangan pemerintah dengan menganalisis risiko yang masih mungkin tinggi, mengatakan barangkali akhir tahun atau awal tahun depan. Akhir tahun ini atau awal tahun depan. Jadi ini ada dampak luar biasa. Tetapi saya kira seperti Prof. Sri tadi sampaikan, ada berkahnya juga, yaitu orang-orang yang tidak familiar dengan online education, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus melakukan itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, apakah bisa menjadi sesuatu yang normal pasca pandemi ini. Saat-saat ini saya kira tidak bisa kita hindari, harus melakukan demikian. Apa yang saya coba cermati dari berbagai media, dari tanggal 18 Maret ketika kita semua mulai online, saya diajak terlibat dalam sebuah grup pengajar-pengajar seluruh dunia yang membuat grup itu dan menamakannya Pandemic Pedagogy. Di sana kita berbagi kurang lebih suka duka, cara-cara menangani masa seperti ini. Dan dari sana saya kira data saya diantaranya bersumber untuk analisis itu, untuk menjawab bagaimana respons kita terhadap kuliah daring yang sedang terjadi atau sedang berlangsung ini. Nah, saya prinsipnya mau membedakan antara kuliah daring sebagai respons darurat dengan yang kita mau bayangkan nanti bisakah dia menjadi new normal suatu waktu. Karena ada kesimpulan seperti ini, bahwa respons kuliah daring sebagai respons darurat ini justru agak mendestroy kesimpulan kita tentang online education yang baik itu, yang bagus itu. Karena ada banyak pengorbanan sedang terjadi hari-hari ini karena kuliah online ini. Saya kira harus bedakan itu untuk menganalisis secara hati-hati, untuk menilai akankah mungkin dia menjadi sesuatu yang menjadi normal bagi kita di masa pasca pandemi. Jadi kalau saya amati dari grup Pandemic Pedagogy itu, ada kompromi terhadap delivery pengajaran di masa ini yang signifikan. Seorang pengajar di bidang kritikal pedagogi atau khususnya melakukan analisis kritis terhadap teks-teks. Nah, apa yang bisa dia deliver dengan online ini, khususnya di masa darurat ini, saya kira dia menilai bahwa saya sudah mencoba mengupayakan cara begini, cara begitu, cara begini, tetapi efektivitasnya jauh di bawah bagaimana kalau saya biasanya kerjakan di dalam kelas. Nah, ini saya kira hal-hal yang dikemukakan. Nah, notabene ya, kita harus membuat catatan di situ, Bapak Ibu, bahwa ini dilakukan di negara-negara yang infrastrukturnya maju. Familiaritas mereka terhadap teknologi yang lebih canggih itu sudah tinggi. Penggunaan mereka terhadap online education ibarat sudah hari-hari. Nah, tapi mereka masih mengeluh seperti itu, termasuk beberapa yang saya kutip di situ, I can't wait to never use Zoom again. Kita lagi senang ya menggunakan Zoom, mereka lagi punya masalah banyak ya. Lalu mengatakan amidst all this craziness, ada yang masih mau diterima kasih karena ada hasil-hasil baik juga gitu ya. Jadi ada soal di sana yang saya kira kita perlu cermati dengan baik. Lalu mungkin ke bagian akhir soal tantangan ke depan, saya kira beberapa hal yang kita perlu buat di sana. Jadi kalau pedagogi yang berpusat pada dosen hari-hari ini kan ya di kelas atau di luar kelas, mau di online pun semua adalah dari sang dosen itu. Saya kira ini satu hal yang harus kita kritisi. Kalau berpusat pada dosen, nanti kita akan berpikir bahwa kuliah online adalah memindahkan ceramah dari dalam kelas, pindah ke ceramah di Zoom seperti ini. Ini saya kira problem luar biasa nanti. Ada massive resources yang tidak kita manfaatkan di dunia maya. Ini tentu perlu ada kesadaran pendidikan atau edukasi tentang pedagogi secara umum maupun khususnya pedagogi
online education yang tadi, bukan sekedar apa itu melakukan ceramah online itu. Nah, hal lain adalah pengembangan teknologi online. Saya kira perguruan tinggi seperti Maranatha, UKSW, ITB, UGM, saya kira kita semua punya learning management system, tetapi masih banyak dari perguruan tinggi kita yang punya problem serius dengan teknologi pembelajaran online mereka. Nah, saya kira itu catatan saya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, Bu Moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Nel sekali lagi untuk paparannya yang luar biasa. Kita akan masuk ke narasumber yang ketiga, ya, the last but not the least. Beliau adalah Profesor Dr. Ing Insinyur Suhardi, SHMH. Beliau adalah guru besar komputasi layanan di ITB. Dan saat ini beliau bertugas sebagai dosen sekaligus juga peneliti di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Kepada Prof. Suhardi, kami persilakan. Waktu sekitar 15-20 menit. Silakan. Baik, teman-teman sekalian. Nah, saya akan coba bicara agak ke hulu untuk melihat teknologi pembelajaran yang baru sekarang. Pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Sebelumnya, saya ingin coba menyampaikan apa itu revolusi industri 4.0. Jadi kalau kita lihat, kita ini sudah melalui revolusi industri yang keempat. Jadi yang pertama itu ketika kita mendapatkan teknologi untuk mekanisasi dari pembangkit tenaga air, pembangkit tenaga listrik, termasuk di sana mekanisasi. Kemudian revolusi industri yang kedua itu terjadi ketika kita menemukan teknologi untuk mass product, sehingga kita bisa memproduksi barang dalam jumlah banyak dengan harga yang murah. Sehingga kompetisi atau persaingan di waktu itu ditandai dengan kalau orang bisa memproduksi dengan harga yang murah, maka dia akan memenangkan perekonomian. Kemudian revolusi industri yang ketiga itu ditandai dengan penggunaan komputer dan otomasi di dalam proses-proses produksi, termasuk proses-proses yang terjadi dalam sebuah enterprise atau perusahaan. Nah, namun demikian, di revolusi industri yang ketiga ini, antara sistem-sistem yang diotomatisasi dengan sistem sosial, dengan sistem-sistem yang manusia itu masih terpisah. Nah, pada revolusi industri yang keempat, itu ditemukan sebuah teknologi cyber physical system, di mana sistem-sistem fisik itu bisa diintegrasikan dengan sistem cyber, sehingga kita bisa mempunyai sistem fisik yang kita duplikasi di dalam sistem cyber. Sehingga ketika kita menguasai sistem cyber, maka sebenarnya kita juga sudah menguasai sistem fisik. Nah, jadi kira-kira seperti ini kalau kita gambarkan. Jadi kita punya cyber system yang teknologi utamanya adalah internet, kemudian kita punya physical system. Nah, physical system ini bisa digabungkan dengan internet sehingga semua yang terjadi di dalam sistem fisik itu bisa kita lihat dan bisa kita kendalikan di dalam internet, melalui internet. Nah, kita lihat contoh-contoh seperti hari ini gedung-gedung bisa dimonitor, jalan raya bisa dimonitor dan sebagainya. Nah, teknologi tersebut dikembangkan secara lebih jauh sehingga teknologi tersebut dikembangkan terus sehingga hampir semua sistem hari ini itu bisa dikoneksikan ke dalam cyber system sehingga kita mempunyai semua sistem yang ada itu bisa kita transfer ke dalam sistem cyber sehingga kita bisa mengendalikan semuanya lewat internet. Kita tahu hari ini physical system, transportasi, kemudian gedung, semua bisa ditransfer dan bisa dikontrol melalui internet. Biological system, hari ini kita sudah mengetahui bahwa sistem-sistem kesehatan, sistem pertanian yang bekerja secara biologi bisa diintegrasikan ke internet dan bisa dikendalikan lewat internet. Kemudian enterprise system, kita sudah mengenal semua perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara online, sehingga semua proses-proses bisnis dilakukan secara online. Termasuk mungkin teman-teman yang bergerak di bidang politik sudah tahu bahwa sistem sosial atau human system itu juga sudah dikoneksikan ke internet. Sehingga ketika terjadi pilkada, pilpres, atau pilihan kepala daerah, nah
sosial sistem ini bisa dikendalikan lewat teknologi internet dengan membuat informasi-informasi yang bisa mengendalikan opini dan persepsi sosial sistem tersebut. Sehingga secara tidak sadar sistem sosial tersebut bisa dikendalikan lewat internet. Nah, ini teknologi yang terjadi sekarang yang kita sebut dengan revolusi industri 4.0 atau yang saya sebut dengan RI 4.0. Nah, bagaimana di dunia pendidikan? Tadi sudah disampaikan tentang apa yang terjadi di sisi hilir dari teknologi ini ketika digunakan dengan pendidikan ya. Dari sana muncul hal-hal yang menguntungkan maupun kendala-kendala dan hal-hal yang merugikan di dalam penggunaan teknologi pendidikan untuk hari ini. Jadi saya bisa review bahwa teknologi pendidikan di era revolusi industri 4.0 itu sebenarnya sudah lengkap. Jadi kita mau melakukan komunikasi searah, kita bisa melakukan dengan YouTube atau dengan website. Kemudian kita mau melakukan komunikasi secara asinkron, kita punya email, kita mau melakukan manajemen materi pembelajaran, kita punya learning management system, salah satu contohnya atau Moodle. Kemudian kita mau melakukan komunikasi secara sinkron, kita punya berbagai macam media sosial yang bisa kita pilih. Kemudian semua bentuk soal-soal tanya jawab bisa kita create dengan Google Form dengan cara yang sangat mudah. Kemudian hasilnya juga bisa dikumpulkan dan diperiksa secara mudah. Kita juga mempunyai teknologi animasi, PowerPoint, virtual reality untuk membuat materi-materi pendidikan yang mudah. Nah, kemudian belakangan muncul teknologi artificial intelligence, kemudian teknologi data analitik dan sebagainya yang makin membantu supaya proses-proses pendidikan itu bisa dilakukan lebih baik ketika dibawa ke mode pendidikan daring. Kalau dari sisi teknologi, dari sudut pandang teknologi, maka sebenarnya semua teknologi yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring itu sudah siap. Bahkan kalau kita lihat kemampuannya sebenarnya tanpa batas. Batas kemampuannya ditentukan oleh kemampuan kita di dalam mengeksploit maupun meleverage teknologi tersebut. Jadi sebenarnya pembatasannya ada di sana. Jadi kalau kita lihat dampak dari teknologi tersebut itu sudah mentransformasi proses pembelajaran kita yang dulunya kita lakukan dengan sistem kelas, maka kita sudah bisa melakukan secara digital sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan setiap saat dan di mana saja. Hari ini saya menyampaikan materi ini di kafe, kemudian saya biasa juga memberikan kuliah dan bimbingan di rumah, bisa di taman, bisa di tempat di mana saya sedang berada, berhenti sebentar menyampaikan kuliah, nanti lanjut lagi. Jadi anytime, anywhere kita bisa melakukan itu. Sehingga sebenarnya produktivitas kita untuk melakukan pendidikan itu hampir tanpa batas. Kemudian yang kedua, siapapun dapat belajar dari siapapun yang memiliki kompetensi dan konten terbaik dalam subjek yang akan dipelajari. Jadi kita bisa menjadi seorang dosen yang baik tanpa harus punya kampus. Kita bisa menjadi mahasiswa yang baik tanpa harus mendaftar kepada perguruan tinggi. Nah, ini tantangan buat Bapak-Bapak Ibu yang bekerja di perguruan tinggi termasuk saya, bahwa orang bisa belajar di mana saja, kapan saja, tanpa harus menjadi mahasiswa, tanpa harus menjadi dosen. Dan saya kira ini meskipun masih sangat awal sekali, tapi perlu kita sikapi. Teknologi itu sebenarnya netral ya, artinya teknologi itu tidak berpihak kemana-mana. Yang pro kontra itu sebenarnya yang menggunakan teknologi. Yang menolak atau menerima itu pengguna teknologi. Yang menganggap teknologi baik atau buruk itu adalah penggunanya. Tapi teknologi itu sebenarnya netral. Jadi kalau kita punya sebuah teknologi baru, ini kurva adopsinya oleh pengguna itu statistiknya seperti ini. Jadi ada yang memang begitu teknologi baru ada itu langsung diadopt. Kemudian itu yang kelompok early adopter.
Kemudian kelompok yang kedua itu kita sebut dengan kelompok majority. Kelompok majority itu biasanya melihat dulu, wait and see, kalau teknologi itu menguntungkan dia adopsi, dia gunakan, tapi kalau belum melihat keuntungannya ya ditunggu dulu gitu. Nah, kelompok majority ini ada dua, ada kelompok yang early majority, biasanya dia kalau melihat early adopter, jadi dia tidak perlu bukti yang banyak, dia cukup melihat manfaat dari teknologi itu dari beberapa orang, dia sudah berani memutuskan untuk menggunakan. Nah, kemudian kelompok late majority ini, dia akan menunggu dulu. Ketika sudah banyak yang menggunakan, maka dia akan menggunakan teknologi itu. Nah, sekitar 15-20% itu kelompok yang memang teknologi pups. Jadi ya memang mau diberi insentif apapun, dia memang sudah menolak dulu terhadap teknologi baru. Oleh sebab itu, kalau kita ada di forum-forum yang membahas tentang teknologi, selalu ada yang semangat untuk menggunakan, selalu ada yang apapun teknologinya ditolak gitu ya. Jadi itu sudah memang hukum alamnya seperti itu, statistik memang sudah mengatakan seperti itu. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menggunakan sebuah teknologi baru, maka menemukan kelompok-kelompok mana yang early adopter, itu yang kita sasar duluan, mana yang early majority itu kita berikan bukti atau fakta-fakta yang sudah diperoleh oleh early adopter, kemudian late majority itu ya belakangan saja. Nah, kemudian terhadap kelompok yang 18% ini, ya sudah kita tidak usah pikirin, karena memang mereka mau dibujuk apapun, mau dikasih insentif apapun, tetap akan menolak. Gitu. Jadi ini yang harus kita pahami untuk satu teknologi. Jadi problemnya biasanya itu ada di antara early adopter menuju kepada early majority. Jadi sebuah teknologi itu akan mengalami keberhasilan atau kegagalan tergantung dari kemampuan para promotornya untuk membawa dari early adopter kepada early majority. Nah, jadi kenapa saya sampaikan bahwa COVID ini merupakan blessing, karena ketika terjadi COVID-19, maka kita semua dipaksa untuk bekerja dari rumah secara online, kita dipaksa untuk rapat, kelas online dan sebagainya, sehingga secara tidak sadar sebenarnya kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, sehingga harus di-leverage oleh komunitas pendidikan, sehingga momentum ini jangan sampai disia-siakan, karena faktanya kita sudah bisa menerima teknologi tersebut untuk proses-proses pembelajaran secara daring, karena memang masa depannya akan ke sana. Nah, kemudian beberapa hal yang saya catat di sini adalah terkait dengan perubahan ukuran kinerja perguruan tinggi yang lebih komprehensif. Ya, sebagai penutup, maka saya ingin menggarisbawahi bahwa setiap perubahan, termasuk perubahan di dalam modul pembelajaran hari ini, yang notabene dipengaruhi oleh teknologi, itu merupakan sebuah keniscayaan, karena dari kalau kita belajar dari proses perubahan, itu selalu terjadi. Jadi perubahan ini sebuah keniscayaan, sehingga di dalam setiap perubahan itu selalu ada yang positif dan negatif. Tugas kita semua adalah mengidentifikasi hal yang positif untuk kita gain, kemudian kita mengidentifikasi secara dini hal-hal yang negatif untuk kita hindari dari proses pembelajaran dengan daring. Apakah itu nanti bentuknya dengan blended atau bentuknya murni 100% pembelajaran. Saya ingin sharing bahwa baik Bapak Ibu, di penghujung acara kami mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, terutama terkait dengan waktu, memang tidak mudah. Ya, dengan begitu banyak pertanyaan, tapi waktu sangat terbatas, tapi jangan kecil hati, mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita akan adakan acara-acara lebih menarik lagi. DPP PIKI banyak yang meminta supaya bisa lebih aktif dan menjalin relasi dengan banyaknya lembaga-lembaga Kristiani di Indonesia. Seperti tadi disampaikan oleh para narasumber dan Pak Henry, sinergitas umat Kristen di Indonesia ini harus solid untuk menyatakan atau menjadi berkat buat bangsa ini. Sekali lagi, terima kasih untuk para narasumber, terima kasih untuk seluruh panitia yang terlibat, terima kasih untuk Bang Pos, Pak Henry, dan Bapak Ibu yang sudah aktif bertanya sore hari ini. Tetap sehat selalu untuk kita semua, tetap optimis dan berkarya untuk bangsa ini, untuk kemuliaan Tuhan.
Tuhan memberkati. Selamat sore.